Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu. Halo, perkenalkan nama saya Ranum Aisyah, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Di sini, saya akan membawakan sebuah kajian ceramah mengenai literasi dalam Al-Quran yang berjudul Memahami Makna Kata Iqra Menuju Literasi Cerdas Pemuda Masa Kini. Nah, dari judul yang saya paparkan terdapat 3 kata kunci untuk itu. Yang pertama ada literasi, 2 iqra, dan ketiga pemuda. Nah, tahukah kamu bahwa literasi menurut KBBI adalah kemampuan menulis dan membaca? Pengertian literasi dapat diartikan sebagai pengetahuan atau keterampilan. Literasi juga dapat diartikan sebagai kemampuan individu dalam kecakapan hidup. Dan secara etimologis, istilah literasi berasal dari bahasa Latin, yaitu literatus, yang artinya adalah orang yang belajar. Dalam hal ini, literasi sangat berhubungan dengan proses membaca dan menulis. Nah, oleh sebab itu, Iqra adalah surah yang pertama diturunkan Allah ke muka bumi. Iqra artinya bacalah. Sedangkan istilah terminologis Iqra, qara'a, yaqra'u, qira'at, wa qira'atu. Disinilah berlaku kaidah bahasa Arab, hadafu liyufidul umur, membuat makmul objek memberi spektrum makna umum atau luas. Nah, maksudnya apa? Di sini, Iqra dengan literasi bukanlah sesuatu yang berbeda, melainkan sesuatu yang punya kesamaan. Iqra ini artinya bacalah, namun ia memiliki makna yang luas, seperti kaidah bahasa Arab yang telah saya sebutkan. Oleh karena itu, Iqra dapat diartikan menghimpun. Nah, dari sini beragam pengertian Iqra berdasarkan kamus-kamus bahasa. Artinya yaitu menyampaikan, menelaah, membaca, mendalami, meneliti, dan mengetahui ciri sesuatu. Itulah mengapa dalam kaidah bahasa Arab tadi, Iqra dikatakan sebagai makmum yang luas, makmul yang luas, makmul yang luas atau umum. Pengertiannya tidak hanya sebagai bacalah. Nah, dalam surah Al-Alaq, Allah sudah membuat Iqra, bacalah, dalam beberapa kali dalam surahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, Tuhanmu lah yang maha mulia yang mengajarkan manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Surah Al-Alaq, surah ke-96 ayat 1-5. Nah, Iqra dalam surah Al-Alaq ini ada 2. Bacalah, bacalah. Objek ilmu pengetahuan pada unit wahyu pertama, kata Iqra mengandung arti membaca. Nah, di samping itu diperolehnya melalui pengajaran berasal dari pena, tulisan, 'allama bil qalam. Nah, jadi kaitan dengan menulis dan membaca sangat erat. Kenapa? Karena membaca dan menulis adalah suatu hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Contoh, orang membaca karena ada teksnya, orang menulis karena ada teksnya. Nah, oleh sebab itu, membaca haruslah ada sesuatu yang dibaca.
Adapun sesuatu yang dibaca yang dimaksudkan Allah adalah pada surah Al-Kahfi. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik la mubaddila li kalimatih walan tajida min dunihi multahada. Surah Al-Kahfi. Bacalah Nabi Muhammad apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu Al-Quran. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan engkau tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain kepadanya. Surah Al-Kahfi, surah ke-18 ayat 27. Nah, di situ Allah menyebutkan bahwa yang dimaksud bacalah Iqra adalah Al-Quran itu sendiri. Nah, jadi yang makmul luas tadi, makmul luas pengertiannya secara umum itu adalah bacaan Al-Quran. Kan kita nggak tahu nih baca apa, sedangkan ilmu pengetahuan itu kan banyak, belum lagi ilmu spiritual. Nah, di sini Allah berfirman, bacalah Al-Quran, dan sudah dijelaskan dalam surah Al-Kahfi tersebut. Kemudian kita masuk ke literasi. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang literasi itu adalah kemampuan menulis dan membaca berdasarkan data yang bersumber dari Perpustakaan Nasional Indonesia yang menyebutkan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Indonesia pada tahun 2024 mendapatkan rekor pencapaian yang luar biasa, yaitu di angka 73,52 melampaui target 71,4. Dan hasil ini lebih meningkat daripada tahun sebelumnya. Nah, kita bisa melihat nih dari grafik yang sudah saya sediakan di PPT, betapa luar biasanya peningkatan literasi baca. Nah, pertanyaannya, apakah ini memang nyata berdasarkan yang ada di lapangan? Nah, sudah jelas bahwa Perpusnas melakukan survei dengan melibatkan 11.158 responden yang tersebar di 102 kabupaten kota. Nah, jadi kita bisa melihat nih indeks peningkatan dari minat baca masyarakat Indonesia. Luar biasa ya, meningkat. Nah, ini adalah upaya pemerintah. Nah, dari upaya pemerintah kita bisa melihat bahwa mereka itu menggunakan yang namanya metode Iqra nih. Nah, metode Iqra sendiri menurut Profesor Dr. Nasaruddin Umar memiliki 4 makna. Yang pertama ialah how to read, yakni sekedar membaca tanpa ada pemahaman. Sebagai contoh, orang yang membaca Al-Quran, ia hanya membaca dengan benar sesuai kaidah ilmu tajwid, tetapi sang pembaca tidak paham makna yang sedang ia baca. Yang kedua, Iqra bermakna how to learn. Makna tersebut mengajarkan bahwa membaca merupakan salah satu aktivitas belajar, sehingga seorang pembelajar dan membaca harus memahami strategi apa yang cocok untuk pembelajaran dalam keberhasilan belajar membaca tersebut. Nah, yang ketiga adalah how to understand. Tingkat membaca yang ketiga ini tidak sekedar membaca, akan tetapi memahami apa yang dibaca. Memahami dengan melibatkan penglihatan mata, hati, pikiran. Hati yang bersih, pikiran yang jernih akan memudahkan pembaca untuk memahami teks dan ayat-ayat Allah. Nah, yang keempat ada yang namanya how to implement.
sebagai generasi penerus bangsa dan agama tidak boleh berhenti sebagai level pembaca yang dasar, tetapi harus terus meningkatkan dan mengembangkan diri pada level implementasi yang tujuan akhir dari sebuah pembelajaran itu sebagai penemu atau pencipta. Karena kita sebagai khalifah di dunia, dalam firman Allah, kita bertugas untuk menciptakan, melakukan penemuan baru pada yang ada di muka bumi. Lalu, itu kan menurut data dari Perpustakaan Nasional Indonesia. Pertanyaannya, apakah itu sesuai dengan minat baca yang kita lihat dari penglihatan kita sehari-hari? Nah, sayangnya kita masih banyak melihat rendahnya tingkat kepedulian literasi pada masyarakat maupun anak-anak, yang kita ketika terjun langsung mereka lebih memilih gadget atau teknologi. Sedangkan membaca sendiri adalah perintah dari Allah. Nah, itu adalah menjadi sebuah rintangan terbesar kita sebagai manusia untuk menuntaskan dan mempelajari bagaimana kita bisa mengendalikan diri dan bagaimana kita untuk mengontrol agar kita tidak terpengaruh oleh hal-hal yang buruk. Nah, pembelajaran yang bisa kita ambil ialah bahwa Iqra dan literasi adalah kedua hal yang sama. Tetapi Iqra lahir terlebih dahulu. Kenapa? Karena Iqra pertama kali diturunkan, yang dimana Iqra itu adalah firman Allah melalui perantara malaikat Jibril yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Nah, emang literasi sudah ada pada zaman itu? Tentu belum ya. Sedangkan Islam aja di situ belum jaya dan juga dunia barat sedang redup. Tidak mungkin yang namanya literasi bisa lahir terlebih dahulu daripada Iqra. Jadi kita bisa paham bahwa Iqra itu literasi merupakan anak titik dari Iqra. Bacalah. Nah, program pemerintah yang dari Indonesia itu sendiri, yang dari Perpustakaan Nasional Indonesia, itu melibatkan upaya dengan fasilitas kepada anak-anak yang ada di pusat maupun di daerah, dengan memberikan bantuan buku atau bantuan untuk mereka untuk bisa meningkatkan literasi mereka, meningkatkan daya tarik mereka untuk membaca. Nah, itulah upaya. Nah, jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa Iqra ini sendiri lahir sebagai sesuatu yang tujuannya untuk keberlangsungan hidup kita. Nah, Al-Quran tadi kan kita melihat sendiri bahwa Iqra yang dimaksudkan pada surah Al-Kahfi ayat 27 menyatakan sesuatu yang dibaca itu Al-Quran. Al-Quran itu sendiri adalah pedoman bagi umat Islam. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil bahwa kita sebagai manusia tetap harus belajar sampai akhir hayat dimanapun kita berada. Membaca tidak mengurangi waktu kita. Membaca adalah sesuatu yang harus dan wajib sepertinya kita lakukan. Kenapa? Karena dengan membaca bisa membuka jendela baru dan bisa melihat dan bisa membuka penglihatan baru untuk kita. Bahkan ketika kita lagi redup ketika menyimpan masalah atau ketika sesuatu yang terjadi pada kita atau yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata, maksud, atau sesuatu yang tidak disengaja. Mohon maaf atas kekurangan saya, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Kurang lebih saya mohon ampun pada Allah. Sebelumnya saya punya pantun nih. Nah, wajib dengarkan ya. Nah, sebelumnya saya punya pantun nih. Pantunnya, jalan-jalan ke kota Mekah, ingin sembahyang berlama-lama. Semoga ceramah ini membawa berkah untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.